Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 49. Di awal video ini, dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun yang berniat balas dendam bersiap untuk mengonsumsi Grace-nya. Namun baru saja kakek Garponzo akan menelan Grace-nya, tiba-tiba saja Pak Helios muncul menghentikannya. Berakhir ini di sini. Menurutku, lebih baik kalau kau menghilang diam-diam dari tempat ini. Melihat kemunculannya, kakek Garponzo yang tak bisa menahan marahnya pun sontak bertanya, "Helios, beraninya kau mengkhianatiku?" Pak Helios yang semakin mendekat membalas, "Edmond, si bodoh itu tak dapat menjaga mulutnya dan mengungkapkan keberadaan kita. Akan menyusahkan kalau mereka mencari tahu melalui mulutmu. Bisakah kau berhenti membuat situasinya jadi lebih buruk demi nightmare kita?" Tepat setelah mengatakan itu, Pak Helios pun menunjukkan magicnya untuk mengancam kakek Garponzo. Namun alih-alih ketakutan, kakek Garponzo malah langsung menertawakannya, di mana ia menelan Grey-nya tepat di depan Pak Helios, hingga tubuhnya pun langsung berubah di sana. Karena sekarang sang ahli siasat Edmond sudah tidak ada. Tak ada lagi yang berpikir untukmu. Ini jawabanku. Apa kau sudah lupa? Helai menggunakanmu untuk menciptakan sesuatu. Ini adalah alat yang memiliki darah lebih banyak daripada blessing lain yang telah kami ciptakan. Inilah yang menjadikanku musuh buyutan kalian, para Meg." Tepat setelah mengatakan itu, kakek Garponzo pun yang merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan langsung melayangkan serangannya, yang membuat Pak Helios segera melompat menghindar lalu menyerang balik dengan magicnya sembari membalas. Nah, mari kita lihat apa itu bisa menahan mantra dari seorang Grand Mag sepertiku. Namun, meski serangan magicnya telah menghujani tubuh kakek Garponzo, hal itu sama sekali tak berefek padanya. Bahkan kakek Garponzo kembali menerjangnya sembari berteriak, "Kau tak sadar bahwa ini sia-sia saja ya?" Pak Helios yang melompat menjauh pun tersenyum membalas, "Ya ampun, sungguh tak mempan sama sekali ya." Melihat responnya yang seperti itu, kakek Garponzo yang semakin percaya diri menimpali, "Tetap tenang meski kau akan mati ya. Ya, setelah menghabisimu, kemudian Persa, Khan, Lauren, akan kucabik semua yang menghalangiku, terutama Vincent. Akan kuisi perutku dengan darahnya." Sayangnya, kesombongannya langsung terhenti tatkala ia merasakan aura yang begitu mengerikan tengah mendekat. Ditambah lagi, sosok yang mengeluarkan aura tersebut muncul bersama dengan Pak Helios yang tersenyum puas berkata, "Bukankah kau yang sudah lupa, Helheim? Kekuatan siapa yang selama ini kalian pinjam?" Seketika itu juga, kakek Garponzo tak bisa menahan ekspresi terkejutnya ketika melihat sosok yang baru muncul di sana, yang mana ternyata adalah Archdemon Devon. Tunggu, mungkinkah itu Archdemon Devon? Kenapa monster mereka itu ada di sini? Aku harus lari. Melihatnya yang semakin mendekat, kakek Garponzo yang semakin panik setengah mati pun segera muter keras otaknya, hingga akhirnya pertanyaan tertuju pada aliran air di sana. Meski kakek Garponzo sadar betul jika itu adalah sebuah pertaruhan, dirinya tak punya pilihan lain langsung melompat masuk ke aliran airnya, di mana ia tak medulikan tubuhnya yang terpotong menjadi dua karena ditebas oleh Archdemon Devon di sana. Kemudian, setelah tubuh kakek Garponzo tak lagi terlihat di sana, Archdemon Devon mengambil sang Grace dari jubahnya, di mana ia memandanginya dengan senyuman di wajahnya, yang membuat Pak Helios merasa aneh bertanya, Aku tidak tahu kau bisa berekspresi seperti itu. Apa terjadi sesuatu yang menyenangkan?" Tanpa melirik ke arahnya, Archdemon Devon pun membalas, "Bukan apa-apa, hanya saja aku mulai mimpi buruk kecil." Kita beralih pada Vincent yang nampaknya kembali tenggelam dalam mimpi yang sama berulang kali, saat dimana ia melihat dirinya sendiri sebagai Devon yang tengah bertarung dengan Kajin.
Tetapi mimpinya kali ini sedikit berbeda dari mimpi-mimpi yang sebelumnya, di mana tiba-tiba saja semua orang di mimpinya itu menatap ke arahnya dengan berkata, "Di situ kau rupanya, One Arm Devon. Di situ kau rupanya." Ditambah lagi, mereka semua berubah menjadi sosok yang begitu aneh dan menerjang ke arahnya bersamaan. Pada saat itulah, Vincent pun terbangun dari mimpinya bersamaan dengan Demon Devon yang bergumam, "Sudah hampir waktunya, kita akan segera bertemu lagi, Vincent Adenza." Beberapa saat kemudian, di saat Vincent tengah menikmati makanannya, Julian yang merasa kesenang dengan penyembuhan tubuhnya pun berkata, tinggal beberapa hari istirahat, maka tubuh akan pulih sepenuhnya." Namun, alih-alih merespon perkataannya, Vincent yang masih kepikiran dengan mimpinya bertanya, "Julian, apa kau yakin aku tidak bermimpi saat aku tak sadar?" Julian menegaskan, "Kakak, kenapa kau menanyakan itu lagi? Sudah ku bilang berulang kali, tidak ada mimpi. Mimpi macam apa yang kau alami sampai sangat mengganggumu begitu?" Vincent yang juga bingung dengan mimpinya berkata, "Julian, apa kau tidak penasaran dengan hidupku yang dulu?" Julian yang agak terkejut dengan pertanyaannya membalas, "Apa? Iya, aku sedikit punya firasat soal itu. Sudah jelas, kau adalah master dari keluarga Samion. Kau punya riwayat buruk dengan Hero King Kajin Samion. Dan yang terpenting, kau kenal luhur Arslan secara pribadi. Dengan petunjuk seperti ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu." Tunggu, siapa itu?" Meski awalnya Vincent merasa senang karena Julian punya firasat tentangnya, kalimat terakhirnya yang seperti kebingungan sontak membuat Vincent merasa aneh, hingga ia pun berinisiatif menyebutkan namanya sendiri. "Itu namaku, Devon, kau tahu." Namun, tepat di saat Vincent menyebutkan nama Devon, Julian malah kembali kesakitan, yang membuat Vincent terdiam berpikir, Julian, ini aneh. Situasi ini pernah terjadi sebelumnya saat aku di perpustakaan keluarga. Pada akhirnya, aku tak bisa mengungkapkan nama asliku kepada Julian. Kalau ini sesuatu yang direncanakan oleh Arslan, apa ada alasan kenapa Julian tidak boleh tahu identitas asliku? Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan rasa sakit Julian yang mereda, Vincent pun berjalan ke arah dekat jendela kamarnya sembari menuturkan, "Julian, aku ingin tahu secepat mungkin apa arti dari mimpi burukku. Apa yang terjadi pada diriku di masa lalu, dan apa yang terjadi pada kita sekarang. Dan juga kebenaran, apa yang sebenarnya ditinggalkan Arslan. Ayo bergerak lebih cepat." Mendengar perkataannya, Julian yang telah kembali seperti biasanya pun membalas, "Oke, tapi yang memaksakan diri, kalau kau mati, semuanya akan sia-sia." Namun, di saat Vincent tengah asik mengobrol dengan Julian, tiba-tiba saja ada seorang yang mendobrak masuk melalui jendela kamarnya. Untungnya, Vincent bisa langsung bereaksi, di mana ia segera melompat untuk menghindarinya sembari berpikir, siapa sangka mereka akan menyerang secara langsung. Mungkinkah ada sisa-sisa dari Garponzo? Saat Vincent berpikir seperti itu, ternyata orang yang menyerangnya bukan dari faksi Garponzo, main keluarganya sendiri, yaitu Damien Adenza yang datang bersama dengan kakaknya, Abel Adenza. "Kamu menjadi serangan Damien ya? Mengesankan. Jadi kemampuanmu saat pertemuan itu bukan memang asli ya?" Damien menambahi, "Hahaha, ya kan? Padahal aku sudah serius tadi." Dengan tatapan sinisnya, Abel melanjutkan, "Keluarlah, pengecut. Ada yang ingin kubicarakan." Sesaat kemudian, dikala senja menaungi langit kala itu, Julian yang merasa cemas dengan situasinya di mana Vincent mengikuti mereka berdua berkata, "Kakak, kau ingat dari upacara kan? Mereka adalah keturunan langsung dari Fortress. Putra keempat, Abel Adenza, dan putra kelima, Damien Adenza." Mendengar hal itu, Vincent pun menghentikan langkahnya bertanya, "Menurutku, kita sudah cukup jauh dari orang lain. Apa yang ingin kalian bicarakan?" Seketika itu juga, Abel melodongkan pedangnya membalas, "Apa yang ingin ku bicarakan? Kau main-main denganku ya, pecundang?" Alih-alih langsung menjawabnya, Vincent malah terdiam di sana berpikir,
Tubuhku masih belum pulih sepenuhnya. Aku tak akan bisa melawan mereka dengan benar. Lalu saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Hana muncul menangkis pedang Abel sembari berkata, "Misiku adalah melindungi Kabinet Vincent. Peringkat ke-8. Kalau kau mengganggu misiku, aku tak akan ragu, bahkan kalau kau adalah keluargaku, Abel." Mendengar hal itu, meski Abel sempat terkejut dengan kemunculannya yang bisa dengan mudah menangkis pedangnya, Abel pun menatapnya membalas, "Kau juga tahu, Hana. Kau tahu apa artinya jika dia bangun, kan? Aku Vincent Adenza juga akan ikut bersaing untuk menjadi kepala keluarga. Itu yang dia bicarakan saat ini." Vincent terkejut dengan hal itu pun berpikir, "Hah? Aku tak pernah memikirkannya. Beban yang tak bisa ditahan oleh One Arm Devon maupun Vincent yang ceroboh. Perebutan kekuasaan antar para keturunan langsung." Dengan pikiran seperti itu, dengan wajah seriusnya, Vincent berkata, "Tujuanku hanya satu, untuk mengalahkan Samion dan memenuhi misi Adenza untuk mencapai kebenaran yang ditinggalkan Arslan, leluhur kita." Melihat responnya yang seperti itu, Abel yang mengerti alasannya kenapa Vincent berusaha keras menangkan pria di Lexing Meeting sebelumnya mendecakkan lidahnya membalas, "Cih, bocah sombong." Meskipun begitu, dia malah tertawa menangkul Abel menambahkan, "Hahaha, mengesankan bukan? Aku suka saat ada lebih banyak orang untuk dilawan. Tapi biar kutanyakan satu hal padamu, Vincent. Apa kau tak pernah berpikir bahwa ada yang aneh tentang hal misi ini? Maksudku, 500 tahun sudah berlalu. Selama waktu itu, apa Adenza tak pernah mengalahkan Samion sekalipun?" Mendengar hal itu, Vincent yang mulai mengerti maksudnya terdiam berpikir, benar, kalau perbedaan kekuatan antara kedua keluarga memang sebesar itu, Samion yang ku tahu pastilah sudah mengajukan ke Adenza dengan kekuatan mereka sejak dulu. Saat Vincent berpikir seperti itu, Damian melanjutkan, "Kau belum mengalami sesuatu yang aneh sejak Prince Exang Meeting, kan? Makanya kau bilang kau mengincar kebenarannya. Hal itu juga terjadi pada juara kita yang lalu, kakakku, Deia. Jadi, dia memikirkan sebuah hipotesis. Menurutnya, premisnya itu sendiri salah. Keturunan Adenza akan mengalahkan keturunan Samion. Mungkin tidak simpel itu. Syarat yang lebih sulit diperlukan. Variabel yang belum pernah muncul sekalipun dalam lebih dari 500 tahun. Contohnya, kepala keluarga Adenza mengalahkan kepala keluarga Samion. Bagaimana menurutmu? Dengan itu, apa kau masih bisa memenuhi misimu?" Meskipun semua itu membuat Julian terkejut, dengan tegas Vincent berkata, "Itu tidaklah penting. Apapun yang menghalangiku, aku akan terus berjalan menuju kebenarannya. Bahkan kalau itu adalah Samion atau orang-orang yang berdiri di hadapanku." Namun, tepat setelah Vincent mengatakan itu, mereka semua dikejutkan oleh Bu Persa yang muncul dengan raut wajah marahnya sembari menuturkan, "Aku tak bisa mengabaikan perkataan seperti itu. Beraninya kau menyingkirkan anak-anakku. Apa kau mengejar posisi kepala keluarga, Vincent? Apa katamu tadi, Vincent? Kau berani menyingkirkan anak-anakku dan mendeklarasikan dirimu sebagai kepala keluarga?" Tentu saja kemunculannya di sana membuat suasana yang tegang seketika. Namun, tak seperti Abel atau Damian yang hanya terdiam di sana. Hana langsung menghalangi Bu Persa yang mencoba mendekat pada Vincent. "Ibu, tunggu, tolong dengarkan aku." Sayangnya, Hana sama sekali tak bisa berkutik ketika Bu Persa menekankan, "Minggir, Hana. Kau mulai sombong hanya karena kau meraih sedikit prestasi. Vincent, apa kau dibutuhkan oleh reputasi yang kau bangun di sini? Aku tak pernah menganggap seseorang yang tak sopan dan tak berharga sepertimu sebagai anak-anakku. Ikuti aku, Vincent, sekarang." Melihat tatapan matanya yang begitu mengerikan, Vincent yang menjadi sesuatu pun tak punya pilihan lain selain mengikutinya. Namun, baru saja ia akan melangkah, Hana yang begitu ketakutan memegang tangannya berkata, "Jangan pergi. Kalau ibu semarah ini, entah apa yang akan dia lakukan padamu." Vincent pun tersenyum melepaskan tangannya membalas, "Tidak apa-apa, akan terjadi apa-apa. Jadi jangan khawatir." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat mereka bertiga terdiam kebingungan.
hingga mereka bertiga hanya bisa terdiam melihat kepergiannya begitu saja. Saat kemudian, setibanya Vincent di mansion keluarga Helheim, Julian yang panik dengan setengah mati pun tak bisa mengendalikan tingkahnya. Namun di luar dugaannya, Bu Persa malah membelai pipi Vincent sembari berkata, "Vincent, apa kamu terluka?" Masih benar membuat Julian tergigit kebingungan. Vincent yang sudah menduganya tersenyum membalas, "Tidak, aku baik-baik saja berkat akting ibu. Kemampuan ibu bahkan bisa digunakan pada diri ibu sendiri ya." Melihat reaksinya yang seperti itu, Bu Persa pun tersenyum menimpali, "Kau memang selalu tajam. Iya, aku bahkan bisa memancing reaksi dari mataku untuk mendukung aktingku." Mendengar perkataannya, Julian yang baru mengerti pun bertanya, "Jadi, semua tadi bohongan ya?" Vincent pun mengiyakannya lalu melanjutkan, "Ibu, sekarang kupikir-pikir, artefak itu yang mengungkapkan kebenaran disebut Eye of Athenia kan? Maka, apakah kepala keluarga Helm yang pertama, Athenia, memiliki kemampuan yang sama seperti ibu?" Bu Persa membalas, "Ya, tak ada catatan pastinya, tapi aku yakin akan hal itu." Vincent yang penasaran menimpali, "Kenapa bisa sangat yakin begitu?" Video ini pun diakhiri dengan Bu Persa pun tersenyum melanjutkan, karena dia tak pernah bisa bersama dengan Organ King Abeltan sampai akhir hayatnya.